Ternyata dia malah dikeroyok rame-rame, dibunuh rame-rame. Ya, dikeroyok, dibunuh, kepalanya pun dipenggal, dibuat main sepak bola. Ya, jadi arwah penasaran. Dia menganggap dia dibohongi, dia sudah perang tanding sudah menang, harusnya tanah ini punya dia, kok sekarang tahu-tahu tidak jadi punya dia. Maka dia dikeroyok dan dia dibunuh. Nah, sekarang tanah itulah jadi dari rumahnya ibu itu. Sebagian rumahnya ibu itu nginjak di tanahnya dia, yang dia klaim sebagai tanahnya dia menang hadiah perang tanding. Maka dianggap ibu ini nyerobot tanah dia, disikatlah ibu itu. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana. Saya di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, ini kita ada pertanyaan lagi, Pak. Di suatu daerah ada perang tanding, orang yang menang dijanjikan tanah, tapi tahu-tahu dia dibunuh, Pak. Baik. Jadi begini, Mbak Jana. Ini cerita lama sebelum Galasur booming di Indonesia. Ya, waktu itu saya perjalanan pergi ke sebentar, tempatnya kita lihat Komodo atau apa sama? Kalau melihat Komodo? Komodo. Enggak, sebelumnya? Labuan Bajo. Labuan Jadi Bajo. kita berkaitan dengan Labuan Bajo. Saya mendarat di airport di Labuan Bajo, dijemput sama orang, kita akan pergi ke daerah-daerah sana untuk terapi. Kalau nggak salah Ruteng, kita mau ke Ruteng. Kita mau ke Ruteng ya. Nah, mampir sana, Rumahnya, kita Pak. Rumahnya Bang Paul, Pak. Oh, Bang Paul Ruteng, iya, iya. Ya. Bang Paul kok nonton? Salam, Bang Paul ya. Jadi saya pergi dijemput, pergi ke Ruteng. Tapi dalam perjalanan kita mampir dulu ke rumahnya seorang ibu. Ibu ini sakit keras luar biasa. Nah, kemudian pergi ke dokter. Dokter katakan kurang gizi. Singkat cerita dibikinkan ayam obat. Begitu makan ayam obat mau mati dia. Jadi saya diminta tolong untuk bantu terapi ibu ini dulu dalam perjalanan menuju ke Ruteng. Itu dekat dari bandara, nggak jauh, beberapa menit. Di sana saya terapi, ternyata ada cerita yang lucu. Jadi di daerah sana, orang-orang Flores itu terkenal suka perang tanding. Perang tanding itu diadu, orang diadu, karena sampai mati. Ini zaman ratusan tahun yang lalu. Ada orang perang tanding, dijanjikan siapapun yang menang akan mendapatkan tanah ini. Sebidang tanah ini jadi punya dia. Perang tanding menanglah dia. Jadi harusnya tanah itu punya dia. Ternyata dia malah dikeroyok rame-rame, dibunuh rame-rame. Ya, dikeroyok, dibunuh, kepalanya pun dipenggal, dibuat main sepak bola. Ya, jadi arwah penasaran. Dia menganggap dia dibohongi, dia sudah perang tanding sudah menang, harusnya tanah ini punya dia, kok sekarang tahu-tahu tidak jadi punya dia. Maka dia dikeroyok dan dia dibunuh. Nah, sekarang tanah itulah jadi dari rumahnya ibu itu. Sebagian rumahnya ibu itu nginjak di tanahnya dia, yang dia klaim sebagai tanahnya dia menang hadiah perang tanding. Maka dianggap ibu ini nyerobot tanah dia, disikatlah ibu itu. Begitu habis saya sikat, dia sebutkan namanya siapa, dia ceritakan semua tentang keluarganya dia ceritakan bahwa kejadiannya dia itu tidak mati normal, dia dikeroyok, dia menang perang tanding, kok malah dia dibunuh. Nah, setelah dia puas undang-undangnya keluar, dia nyatakan semua, saya kasih tahu, kesana kamu keluar, ibu ini kasihan. Begitu kita keluarkan dari ibu itu langsung sembuh, langsung sehat. Nah, jadi demikian Mbak Jana. Jadi arwah penasaran, karena dia dibunuh sama orang lain, kita kena imbasnya. Hanya karena kita tinggal di rumah, yang rumah itu sebagian nginjak di tanah yang dia klaim sebagai tanahnya dia, hadiah menang perang tanding ratusan tahun yang lalu. Demikian Mbak Jana. Ya. Berarti kejadian ratusan tahun yang lalu kita bisa terapi juga dengan terapi Galaksur gitu ya, Pak? Sangat bisa Mbak Jana. Mungkin Mbak Jana ingat tempo hari kita pernah terapi jarak jauh dengan Belanda. Ya. Nah, setelah selesai saya kok mundur jauh. Itu zaman perang dunia, ada arwah penasaran di Belanda yang ikut minta tolong waktu kita terapi dan bisa kita bebaskan. Jadi yes, energi tidak mengenal jarak dan waktu. Dengan energi ini kita bisa terapi, bahkan kejadian sudah ratusan tahun. Termasuk yang saya ceritakan Mbak Jana, ada arwah penasaran, orang paling sakti di Mataram, Kerajaan Mataram, yang bikin keturunannya tidak bisa tidur 1 detik pun selama 8 tahun. Nah, itu kenapa? Itu yang mati ratusan tahun. Orang paling sakti namanya Pak Mina, paling sakti Kerajaan Mataram, sudah meninggal ratusan tahun lalu. Dengan sangat gampang saya bantu. Di Jakarta juga sama, orang sudah meninggal 200 tahun, ya. Nah, tapi masih penasaran arwahnya, bisa kita bantu. Jadi yes Mbak Jana, enaknya jadi seorang terapis, kita bisa tolong orang yang sedang hidup atau yang sudah meninggal dengan gampang, karena energi bisa tembus ke sana untuk menolong arwah-arwah penasaran. Termasuk di Jakarta, saya terapi seorang wanita di rumahnya Ibu Maria. Jadi seorang wanita namanya Christine yang sudah mati 32 tahun yang lalu. Waktu umur 28. Ya, akhirnya dia arwahnya penasaran masuk dalam tokoh tim berdoa Gereja Katolik Jakarta. Nah, itu pun sudah mati Christine. Berapa lama meninggal Pak? 32 tahun. Waktu umur 23. Nah, itu tim berdoa Gereja Katolik nggak tahu kalau dalam badannya ada arwahnya Christine. Kita bisa tolong, akhirnya Christine pun sudah naik ke surga. Termasuk lagi Mbak Jana, jangan lupa, jadi banyak. Termasuk yang keluarganya Uskup Flores, ya, yang saya bilang tiba-tiba tingginya tinggi. Nah, itu kan jadi begitu kita terapi, ternyata 8 dukun santet di Momere.
yang mencoba menyerang ibu ini mati, arwahnya penasaran. Tidak diterima di surga. Sudah mati, tidak terima surga. Nah, kita yang tolong. Nah, yang paling viral Mbak Jana, tentu saja kita semua ingat, Ratu Lia Sanur. Sudah meninggal, sudah ngaben, ternyata tidak bisa naik. Bahkan pesan-pesan terakhir beliau sangat mengesankan bagi saya. Dia katakan, pada dasarnya Ibu Lia ini memang ilmu tidak baik. Kalau mau belajar untuk sendiri nggak apa-apa. Jangan pakai nyerang orang. Lihat saya, sudah mencapai tingkat badai emas, Garuda emas tidak bisa membawa terbang ke surga loka. Yang bisa membawa terbang ke surga loka hanyalah dharma atau perbuatan baik. Ini wajangan dari Ratu Lia Sanur, Dayu Mirah, yang sangat berkesan di otak saya. Ya, sudah meninggal lama, sudah ngaben, tidak bisa naik surga. Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Selama hidup sudah ngemati yang 100 plekutus. Sudah membunuh orang sedemikian banyak. Ya, akhirnya kita mintakan ampun, baru dia bisa naik ke surga. Banyak kejadian Mbak Jana. Jadi dengan terapi energi, makanya Bapak Ibu segera daftar ikut training energi. Kalau udah ikut energi, kayak Mbak Jana, ya sudah pintar terapi, sudah bisa nolongin arwah-arwah penasaran demikian supaya juga masuk ke surga. Demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Semoga menginspirasi bagi para penonton. Terima kasih banyak.